Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Ibu-ibu, Bapak-bapak. Dalam pertemuan hari ke-24 ini, marilah kita merenungkan tentang berliturgi dengan piranti digital. Perhatikan, marilah kita simak bersama-sama pada teks yang sudah tersedia. Suatu hari, seorang imam muda harus memimpin misa di sebuah stasi yang jauh dari pastoranya, sekitar 40 km jauhnya. Saat akan mulai, tiba-tiba ia sadar kalau tidak membawa buku Lectitiarium atau kitab suci. Ia meminta tolong kepada umat untuk mencarikan kitab suci. Upaya ini tidak berhasil. Imam yang masih muda dan kreatif itu akhirnya ingat bahwa ada aplikasi kitab suci dalam HP-nya. Akhirnya ia pun menggunakan aplikasi ini. Lalu setelah membaca bacaan Injil dari aplikasi tersebut, imam itu mengangkat HP-nya dan menyerukan aklamasi, "Demikianlah Injil Tuhan." Umat pun menjawab dengan penuh semangat, "Terpujilah Kristus." Mengangkat HP seperti laksana Injil atau Evangelium seperti yang dilakukan imam muda tersebut tentulah kurang tepat secara liturgis. Namun dari kisah di atas, membaca kitab suci dari aplikasi di HP dapat dimengerti sebagai situasi darurat, bukan keadaan normal. Persoalan liturgi tentu lebih luas dalam hal ini. Bolehkah berliturgi dengan piranti digital? Konstitusi liturgi menyatakan bahwa sarana-sarana alat komunikasi boleh digunakan dalam perayaan liturgi, tetapi harus digunakan secara bijak dan penuh hormat. Sebenarnya secara umum kita sudah sangat biasa dengan menggunakan sentuhan sound system, dokumentasi, layar monitor, siaran radio, dan televisi pada perayaan liturgi. Begitu pula dengan menggunakan LCD proyektor. Hanya saja LCD proyektor ini sebaiknya hanya digunakan pada saat atau bagian tertentu dari perayaan Ekaristi, seperti pada penayangan syair nyanyian atau refren Mazmur tanggapan dan sebagainya, dan bukan sepanjang misa. Bila ada tim dokumentasi yang merekam misa tersebut, sebaiknya gambar yang muncul di monitor itu dibatasi pada panti imam, terutama pada imam atau orang yang sedang bertugas liturgi, dan bukan mencari wajah umat yang cantik atau ngantuk sehingga malah mengganggu
kehusukan perayaan. Disinilah peran tim pelayanan liturgi di bawah pendampingan Romo Paroki. Sejauh piranti digital digunakan secara bijak dan penuh hormat, niscaya umat akan semakin dibawa pada penghayatan yang semakin dalam. Inilah Bapak Ibu tentang contoh tentang bagaimana kita menggunakan piranti digital. Memang piranti digital ini perlu, tetapi kita harus mengingat sebatas manakah yang lebih penting, apakah digitalnya ataukah perayaannya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan digital secara terus-menerus juga bisa mengganggu konsentrasi seperti yang telah dibacakan tadi. Namun menurut saya di sini tadi juga dijelaskan bahwa penggunaan digital itu perlu asal sesuai dengan aturannya. Artinya bahwa ini memang disengaja digunakan, sengaja menggunakan alat-alat elektronik tadi. Tetapi apabila kita masih sempat membawa alat-alat yang dapat kita gunakan, misalnya seperti Injil tadi, maka sebaiknya kita pun juga harus membawa kitab suci itu. Sehingga kita tidak hanya menggantungkan aplikasi yang ada pada HP. Ya, ini adalah usaha kita. Jangan-jangan hanya kita karena malas, karena ribet, sehingga kita hanya mencari kemudahan saja. Gampang ke, lebih baik ini aja, ringkes bawahnya. Nah, ini pun juga kita juga boleh saja. Tetapi menurut saya sendiri memang saya termasuk generasi yang tua. Kalau kita mendengarkan lewat aplikasi, mendengarkan bacaan misalnya kitab suci lewat aplikasi dengan lewat menggunakan kitab suci yang asli, saya sendiri memang lebih sreg mendengarkannya, lebih sreg kalau kita menggunakan kitab suci. Entah apa masalahnya, ini juga tergantung pada dirinya sendiri. Kita sendiri memang kadang-kadang bagaimana ya, ada yang puas dengan menggunakan aplikasi, ada juga yang merasa kurang marem. Ya, ini yang sering saya rasakan sendiri. Ya, karena saya ini orang tua, sehingga juga saya merasakan kok saya itu kok lebih sreg ya kalau menggunakan kitab suci langsung, tidak melalui aplikasi. Nah inilah ya bagaimana kita tinggal kita saja menyikapi bagaimana manakah yang lebih. Memang kita tidak ada larangan tidak boleh menggunakan alat-alat elektronik seperti tadi dalam suatu perayaan. Tapi juga tidak ada larangan dan juga dibolehkan asal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada paroki. Dimana kalau kita memang lupa atau memang mencari-cari pada saat itu tidak kita temukan, ya seperti pada dalam bacaan tadi, kita gunakan apa adanya, apa yang kita bawa itulah yang dapat kita gunakan, sehingga kita tetap bisa mencerna, memahami apa yang akan dibacakan, apa makna dalam bacaan renungan dalam kitab suci yang kita dengarkan. Nah, itulah Bapak Ibu, menurut renungan saya sedikit, ya mungkin ini juga bermanfaat untuk kita semua. Sekiranya kita cukup dan waktu saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih.
Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.